Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan podcast mediamu Berengkok TV. Sebelumnya ini semacam disclaimer. Sebelumnya kan kita pengen acara ini berkelanjutan. Bahkan dari tim di balik layarnya sudah menyiapkan beberapa narasumber untuk kelanjutan podcast ini. Cuma karena kita belajaran karena kita belum profesional gitu, jadi ketika ada kendala 1-2 hal kita tidak bisa mengantisipasi. Akhirnya kemudian kita berhenti di tengah jalan sekitar beberapa bulan, tidak melakukan rekaman atau siaran podcast lagi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mengikuti YouTube di mediamu Berengkok TV, sebagian juga ada yang tanya, entah ke saya sendiri atau ke teman-teman yang lain, itu podcast gak dilanjut kenapa? Masuk wis kentekan narasumber uga. Narasumbernya sudah ada, cuma kemudian karena beberapa kendala akhirnya kita menghentikan, termasuk lokasi juga, tempat untuk kita siaran ini juga kita karena masih numpang. Jadi kita nyari-nyari tempat yang strategis yang bisa dipakai untuk siaran, untuk podcastan lagi. Nah, alhamdulillah kemudian pada hari ini kita mulai. Semoga ke depan juga istiqomah, kita bisa lanjut terus, karena beberapa hal yang disampaikan di awal bahwa kita akan secara kontinu menghadirkan teman-teman yang bisa diajak ngobrol bareng, entah teman-teman sebaya kita ataupun orang-orang tua kita yang bisa diajak ngobrol bareng tentang banyak hal di tempat ini, itu insya Allah bisa kita hadirkan. Nah, karena kendala seperti itu akhirnya selama beberapa bulan kita terpaksa vakum. Jadi kita mohon maaf kepada banyak teman-teman yang ya mungkin ada yang nunggu, ada juga yang tidak menunggu. Yang pasti konten itu berhenti gitu, istilahnya nggak jalan lagi karena keterbatasan dari kita sendiri. Untuk itu sekarang kita balik lagi bersama Ketua Pemuda juga. Mungkin dari pihak Ketua Pemuda Muhammadiyah Ranting Berengkok juga punya alasan kenapa sekian banyak teman-teman pemuda kok tidak kemudian istilahnya, ada 1-2 orang yang kemudian inisiatif juga untuk ayolah, kendalanya apa, terus kemudian ayo kita jalankan bareng-bareng, ayo kita kemudian upayakan untuk bisa siaran lagi gitu. Di sini ada Mas Faik Al-Wafi yang mungkin bisa kita tanya, kenapa kok podcast yang sudah beberapa edisi atau beberapa kali siaran itu kemudian terhenti dan tidak ada kabar sama sekali di konten YouTube-nya gitu. Kenapa Mas Faik? Ya, karena saya nggak mau dianggap ini sendiri. Masalahnya yaitu seperti sudah banyak tadi dijelaskan mengenai tentang tempatnya, kemudian masalah-masalah lain, sehingga kita harus memberhentikan itu. Mungkin dari teman-teman tim media juga, wah kayaknya ini kita berhenti dulu, gak bisa dilanjut. Nah, setelah lama berhenti sambil sharing-sharing sama teman-teman media dan teman-teman pemuda bagaimana ini harus bisa berjalan lagi, akhirnya beberapa minggu yang lalu kita mempunyai titik terang. Kita sudah mendapatkan tempat yang kita tempati ini lebih nyaman karena ini lebih tertutup, jadi suara-suara tidak seperti kemarin bisa masuk semua gitu. Nah, itu untuk mungkin alat-alatnya juga kita kemarin itu sama tim media sudah mau mengajukan, ada beberapa yang sudah diajukan proposal untuk melengkapi alat-alat yang nantinya dibuat seperti ini, sehingga ini perlu sekali untuk menunjang ke depannya, karena kemarin juga kita itu kekurangan alat sehingga terbatas sekali. Nah, mungkin dengan nanti kita mendapatkan alat-alat yang lebih baik, itu nantinya kita bisa lebih semangat lagi dalam mengembangkan podcast ini.
Ya, itu. Jadi kendalanya memang kendala teknis dan non teknis gitu ya teman-teman. Teknisnya adalah ya kita memang secara peralatan juga masih terbatas gitu, terus kemudian tempat juga seperti itu. Jadi beda dengan podcast yang sudah profesional, kemudian mereka punya alat-alat yang ya canggih dan istilahnya cukup mendukung untuk melakukan siaran tersebut, termasuk tempatnya juga. Tapi kalau ke depan akan gimana Mas Faik? Ini akan tetap berjalan seperti apa podcast ini? Saya tanya ke Mas Faik selaku ketua pemuda, tapi selain itu, karena podcast ini juga di bawah tim media Muhammadiyah Brengkok TV itu. Karena Mas Faik juga salah satu orang yang terlibat di dalamnya kan. Kalau saya kan aku kan cuma ini aja, saya melempar bola aja. Gimana? Dari tim media sendiri. Dari tim media harapannya seperti ini, dengan diadakannya kegiatan seperti ini, maka teknologi kita itu bisa tersampaikan dengan mudah. Terus kemudian kita keinginan para ortom-ortom, para aum dan lain-lain bisa kita sampaikan di media seperti ini. Jadi mungkin selain di ortom dan aum, kita bisa mengundang dari alumni-alumni, sehingga nanti kita dapat pengalamannya di sini. Daripada tidak ada media seperti ini, mungkin hal-hal tersebut tidak akan tersampaikan. Nah, khususnya di ruang lingkup kita sendiri ya. Dengan seperti itu bisa menjadikan generasi muda, khususnya para Muhammadiyah, bisa lebih baik lagi dengan adanya hal-hal seperti ini. Berarti podcast ini nanti kemudian akan kita buat lebih luas ya, istilahnya nggak terus istilahnya kemudian ada seseorang yang terpandang atau yang menonjol kemudian kita ajak untuk ngobrol bareng di sini, nggak cuma sekedar itu kan. Jadi nanti ada misalnya teman kita yang istilahnya konsen di bidang apa atau kemudian pengen ngobrol tentang apa, itu bisa kita salurkan di sini gitu ya. Supaya lebih fleksibel juga, nanti teman-teman ortom juga mungkin mau menyuarakan apa bisa lewat media ini gitu ya. Tapi khusus untuk podcast ini ke depan ada nggak kemudian pengen membuat semacam ya, kalau bahasa sekolah atau bahasa akademisnya itu membuat silabus gitulah. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang ini, selama bulan depan kita akan membahas tentang tema ini, atau kemudian kita merencanakan mengundang ini gitu ke depan gitu, ada nggak seperti itu? Ya, untuk kedepannya kita sudah mulai menggarap seperti RWP dan silabusnya itu, untuk kita membuat tema-tema. Jadi contoh ya, tema-tema besar, kemudian kita ada subtemanya apa, sampai selesai baru kita ganti lagi. Jadi itu sudah kita rencanakan seperti itu, sehingga nanti berapa pertemuan itu kita temanya sama tapi subtemanya itu yang beda itu. Dengan mencari seseorang yang istilahnya cocok untuk itu gitu ya. Atau kemudian nyari orangnya dulu, ketemunya siapa, kemudian kita membahas tentang apa sesuai dengan kecenderungannya gitu ya. Gitu juga bisa kayak. Juga bisa seperti itu. Tapi untuk langkah lebih enaknya itu kita tentukan dulu temanya, kemudian kita melirik orang-orangnya siapa saja. Setelah itu baru kita bisa jalan. Kalau untuk semacam ya bahasanya dalam tanda kutip kayak pengajian gitu, bisa nggak lewat konten ini? Kalau bisa, kalau konsumennya itu para pendengar sosmed kan gitu. Iya, istilahnya dengan sekarang kan kita lihat realita di desa kita sendiri. Para anak-anak dan pemudanya dan kaum sosmed itu kan, dia mendengarkan kajian di masjid kan sedikit enggan, males dan mungkin tidak ada temannya. Nah, mungkin dengan sistem seperti ini itu mereka dengan tidur-tidur bisa mendengarkan ini podcastnya ini, kajiannya ini ya, itu lebih enak lagi. Ya, kajian ringan gitu ya. Nanti bisa lah dibuat kayak serial kajian gitu, entah sekali rekaman itu 10-15 menit gitu. Itu juga bagus. Biar nanti semakin kontennya juga semakin kaya gitu. Jadi ada
klasifikasi sendiri. Nanti ada podcast yang kita ngobrol santai selama ya setengah jam sampai 1 jam. Nanti ada serial kayak kajian 10 menitan gitu ya. Nanti semoga ke depan bisa seperti itulah. Kalau SDM-nya sendiri mendukung nggak sih aslinya? Di desa ini gitu mendukung nggak untuk sekedar ngisi kajian serial kajian apa gitu loh? Kalau tergantung temanya lagi ya. Kan pemudanya sendiri atau SDM-nya sendiri itu juga mempunyai banyak pengalaman masing-masing. Mungkin kajiannya itu bisa mungkin dibawa ke pengalaman dia juga bisa. Mesti pengalaman religi kemudian dibawa ke kehidupan itu mungkin bisa juga ke kita, maksudnya ke studio ini juga. Jadi sesuai dengan kecenderungannya lagi ya. Bisa lah nanti kemudian dibuat seperti itu supaya ya istilahnya podcast itu kan terlalu panjang juga. Ya bagus sih, kadang orang nonton panjang itu kan juga puas juga. Cuma kadang kan ada yang kemudian part-part 10 menitan, 7 menitan itu juga lebih diminati orang kadang. Jadi bisa kemudian diisi dengan konten kajian atau apa. Kalau pemuda sendiri katanya kan punya program ini apa namanya kajian apa gitu. Mau acara bedah buku atau kajian apa gitu. Itu kan bisa juga kalau memang mau disalurkan lewat media ini gitu. Itu juga bisa ya. Mungkin enaknya iya kan? Bisa kan harusnya kan ya. Bisa. Soalnya kita melihat sendiri kan kalau mempersiapkan di seperti ini atau dengan sistem online ini itu kita tuh mudah sekali. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Nata-nata ruang juga nggak perlu terlalu ribet. Habis satu sudah harus seperti ini. Kalau kita kajiannya online itu lebih enaknya lagi. Dan tadi itu pendengarnya itu bisa leluasa dengan santai atau bagaimana mendengarkan gitu. Ini kajian-kajian ala desa ngono kuwi lah. Kalau pemuda sendiri ada program apa ke depan? Pemuda juga ini. Ya lagi-lagi sampean harus menjawab walaupun dulu sudah jawab karena walaupun sekarang fokusnya di media. Cuma kalau lihat sampean yang datang itu kan juga tidak lengkap lah kalau nggak tanya perkembangan pemuda saat ini gitu kan. Gimana sekarang? Ya, program pemuda lancar. masih seperti dulu. Ya, yang masih fokus itu di Pisang dan kegiatan tahunan itu mungkin di bulan puasa itu juga ada. Dan rencana ada kemarin itu ngobrol-ngobrol sama teman, rencana setelah puasa itu kita mau mengadakan suatu kegiatan. Dan kegiatan itu intinya tidak seperti biasanya, mungkin itu lebih ke sosial sehingga nantinya diharapkan bisa membantu para yang itu orang-orang yang mengenai masalah-masalah tersebut. Apa kegiatan apa? Kita ini spoiler sadik. Kita kan Muhammadiyah itu terkenal dengan di geraknya itu di pendidikan, di agama, sosial, dan kesehatan. Nah mungkin kita bisa nanti itu kegiatannya lebih ke kesehatan itu. Kesehatan. Ya. Jadi semacam apa? Mungkin bisa semacam pemeriksaan atau baksos gitu ya. Ya seperti itu. Nah mungkin nanti kita kemarin sudah mengadakan rapat dan kita mulai mengumpulkan data-data data medisnya dan data orang-orang yang ditarget itu. Kita kemarin sudah mengumpulkan data-data tersebut dan sampai saat ini masih mengumpulkan data-data sehingga nanti jumlah orang dan jumlah tim medisnya itu bisa sesuai gitu. Kalau teman-teman sendiri yang di medis itu istilahnya banyak secara jumlah gitu di sini. Nah, kalau di medisnya itu teman-teman sendiri itu enggak banyak, cuma mungkin kita nanti mengambil dari alumni sekolah Muhammadiyah sini yang dia berkecimpung di dunia medis. Nah, itu mungkin bisa kita gandeng gitu ya. Itu. Jadi nggak perlu kemudian kita menggandeng apa ya istilahnya puskesmas atau klinik di luar gitu, nggak perlu ya. Nggak
perlu kalau kita di alumni sendiri bisa ada kan gitu. Mungkin itu yang nantinya kita akan lakukan. Mungkin insya Allah semoga program yang pemuda nanti lakukan itu bisa berjalan dengan lancar dengan dukungan dari teman-teman yang lain, sehingga nanti target yang kita inginkan itu tercapai. Itu secara tenaga SDM-nya. Kalau dana ada nggak? Punya duit nggak pemuda sekarang? Duitnya ya tinggal sedikit lah. Karena ya kemarin banyak dibuat kegiatan-kegiatan dari sumbangan teman-teman juga, sehingga perlunya kita nanti juga penggalangan dana juga oleh teman-teman nantinya, sehingga nanti dana tersebut bisa membantu kegiatan kita. Gitu. Oke. Jadi teman-teman yang nyimak video kali ini, Ketua Pemuda sudah deklarasi akan membuat bakti sosial kesehatan, dan itu selain butuh tenaga medis dari teman-teman yang ada, itu juga butuh bantuan dana untuk beli semacam obat-obat atau perlengkapannya gitu ya. Jadi nanti silakan yang ingin berkontribusi membantu kegiatan tersebut, silakan menghubungi Ketua Pemuda ataupun teman-teman lain yang aktif di Pemuda Muhammadiyah Brengkok. Kalau kegiatan Ramadan kemarin kan kita kajian tentang Muhammadiyah gitu ya. Kalau besok mau seperti itu lagi atau gimana? Untuk besok mungkin temanya akan ganti. Ganti tema ya. Gak bahas Muhammadiyah, bahas NU. Bahas yang lain. Mungkin kajian kitab apa gitu. Lebih tidak ke Muhammadiyahnya. Tidak khusus bahas Muhammadiyah gitu ya. Jadi memang pertama kemarin kita sengaja membahas tentang Muhammadiyah karena awalan kita inginnya itu dari generasi-generasi yang mendengarkan kajian kita kemarin itu bisa sedikit paham tentang Muhammadiyah, itu terutama untuk generasi-generasi muda yang awam tentang sejarah Muhammadiyah itu. Dan pertemuan Ramadan kemarin dianggap cukup ya? Insya Allah itu cukup lah untuk mengetahui bekal untuk kajian selanjutnya. Kemarin itu kan inisiatif kegiatan kalau nggak salah kan murni inisiatif kegiatannya ya, bukan yang membantu di luar itu. Inisiatif kegiatan itu otaknya kan dari pemuda sendiri. Kalau untuk besok itu bagaimana? Akan seperti itu lagi atau ingin melibatkan ortom yang lain? Nah, untuk besok itu kita konsepnya beda. Maksudnya kita kajiannya itu kita kerjasama dengan Muhammadiyah, Indonesia dan ortom yang lain. Jadi kajian itu bukan milik pemuda, tapi milik bersama. Itu sampean ininya kurang ke mic-nya, jadi nggak begitu suara. Ya. Nah, jadi gini, untuk kajian yang akan datang itu kita lebih ke acara tersebut itu bukan miliknya pemuda gitu. Kita inginkan itu milik bersama, jadi semuanya terlibat di sana, bukan pemuda saja yang sehingga itu kajiannya pemuda seolah-olah seperti itu. Ya, yang saya inginkan itu ini kajian Muhammadiyah semua, berarti intinya semua ortom yang harus bisa hadir kan gitu. Enggak cuma perwakilan, jadi ortom ini perwakilan ketua, bendahara, sekretaris, cuma itu saja kan ya enggak enak. Oh, berarti posisinya pemuda untuk acara besok dia inisiatif kegiatan, cuma dalam berlangsungnya itu melibatkan semuanya gitu ya. Itu kayaknya lebih bagus ya. Kajiannya itu bukan seolah-olah yang lain memandang itu kajian pemuda kan ya. Kajian pemuda tapi pemudanya nggak ada yang datang. Ada kan ya, lucu. Mana pemudanya? Ya. Itu kita juga bingung. Mana pemudanya ya? Yang rancang cuma orang ini ya kita cuma undang pemudanya juga nggak ada kan gitu. Nah itu mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih bekerja sama lagi dengan ortom-ortom yang lain sehingga kajian itu milik bersama gitu. Berarti ortom yang lain juga perlu dilibatkan untuk ini. Ada nggak rencana seperti itu? Untuk rapat, untuk persiapan acara tersebut gitu? Untuk H-1 bulan mungkin kita akan melakukan rapat dengan ortom lain. Nah mungkin untuk saat ini kita godok sendiri dulu bagaimana materi dan lain-lainnya yang nantinya kita akan bisa sampaikan ke ortom lain itu ya. Jadi kita mau persiapan sehingga nanti enak ketika kita penyampaian. Jadi mbak-mbak yang di Nasihatul Aisyah, yang IPM adik-adik itu
nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Muhammadiyah dan Aisyah, ini sekali lagi ketua pemuda sudah deklarasi duluan, nggak apa-apa. Dia deklarasi duluan, katanya mau akan mengadakan kajian Ramadan dan lebih melibatkan ke semuanya. Jadi kalau Ramadan kemarin seolah itu acaranya pemuda, yang lain membantu, kalau sekarang saling membantu dari awal. Ya pemuda inisiatif kegiatan gitu saja, supaya lebih semarak gitu ya. Jadi Ramadan kalau sebelumnya di ranting Berkok sendiri, ranting Muhammadiyah Berkok sendiri memang praktis ketika Ramadan itu jarang ada kegiatan khusus. Ya paling ya tarawih kan semuanya ada di mana-mana. Terus kultum tarawih itu juga biasa gitu kan. Istilahnya suatu hal yang kemudian itu seolah beda dengan bulan lainnya gitu. Misalnya ada sebelum berbuka ada kajian apa gitu. Selama ini belum ada kan ya. Ya secara rutin seperti itu. Kalau estimasi waktu, kalau menurut sampean akan dibuat 1 minggu sekali kayak kemarin atau memang lebih banyak waktunya, misalnya seminggu 2-3 kali gitu? Mungkin untuk waktunya kita bisa lebih banyak lagi, tergantung nanti ya kesepakatannya bareng-bareng enaknya seperti apa. Kalau kemarin kita ngambil 1 minggu sekali karena itu kita juga temanya memang kita batasi seperti itu biar pas, kemudian waktunya juga. Ya suaranya sampean bisa nggak lebih parah karo iku lebih dekat sama miknya. Sampean kenapa sih dijak ngomong kok ngadoh terus mbek mikir. Iki mikir. Iya. Wis gas. Pakai tok. Ini untuk waktunya itu enaknya itu memang lebih banyak karena itu lebih lebih enak aja. Tapi gini, untuk masalah jamnya itu 1 jam sebelum azan atau 4:30 kajian, kemudian sampai maghrib itu biasanya orang-orang yang lain itu bisa. Tapi setelah asar tes itu kayak untuk repot ya para ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah untuk waktunya seperti itu mungkin 1 jam sebelum azan itu mungkin bisa kita perbanyak. Maksudnya perbanyak itu dalam 1 minggu bisa 2 kali atau 3 kali yang gitu. Itu lebih banyak lagi. Nah, untuk kemarin kan cuma kita setelah asar sampai maghrib itu 1 minggu sekali. Nah mungkin untuk kedepannya bisa lebih banyak itu. Kemarin itu kayaknya semacam istilahnya kayak memberikan efek kejut gitu aja ya, bahwa sebelumnya Ramadan nggak pernah ada acara apa-apa, kemudian pemuda juga nggak pernah kelihatan mengadakan acara apa-apa, kemudian pas momentum Ramadan membuat acara seperti itu gitu ya, supaya kemudian bisa jadi ortem yang lain kemudian harusnya Ramadan mengadakan apa, kecuali NA itu kan aktif ya. Kalau kemarin kita kedatangan ketua NA itu kan tiap Ramadan itu tiap Jumat apa gitu ya, seminggu sekali kalau nggak salah mengadakan bagi-bagi takjil gitu ya di desa gitu, di jalan-jalan gitu ya. Ibu-ibu NA itu emang nggak tahu duitnya oke. Kapan-kapan kita ajak ngobrol lagi orang NA, ibu-ibu NA itu. Katanya sekarang NA matnya yang kemarin ketika ketuanya datang itu nggak tahu penghasilannya berapa, katanya sekarang lebih udah berkembang lagi gitu kan, kedatangan dari orang dari dinas juga gitu kan. Pemuda ada nggak istilahnya gebrakan? Ya nggak harus sama, yang penting kemudian gebrakan untuk mengarah di sektor ekonomi selain pisang, ada nggak? Pisangnya, pertama pisangnya sendiri sih. Gimana kabar pisang pemuda di lahan? Kabarnya pisang pemuda itu sudah mulai berbuah sekarang. Ya mungkin untuk beberapa bulan lagi ada yang buah lagi, dan akhir bulan ini mungkin sudah ada yang panen. Untuk pertama kali mungkin nanti ya pisang itu kita makan bersama dulu untuk yang satu. Syukuran lah, makan bersama. Mungkin ada kegiatan apa kita makan bersama dengan pisang itu. Dengan pisang itu.
Kayak syukuran apa? Syukurannya gedang. Ya, syukuran gedang soalnya sing ditanam gedang. Ya, mungkin itu ya dulu sambil kedepannya kita mungkin ada karena yang kita tanam itu kan pisang raja, jadi pisang raja itu masih mudah untuk kita jual. Apa ini namanya konsumennya itu masih banyak. Minatnya banyak, peminatnya itu masih banyak kalau pisang raja. Jadi kita insya Allah mungkin tidak akan kesusahan untuk membuang kemana gitu. Jadi mungkin masih bisa untuk apa? Untuk menambah asumsi amunisi ya, menambah amunisi uang kas lah. Ya, itu untuk pisangnya, karena gimana pisang itu ya kita nanti ya memang 1 tahun baru bisa berbuah ya. Selain itu ada nggak? Selain itu paling nggak gambaran istilahnya angan-angan gitu loh, saya ke depan nanti kayaknya pemuda bagus lah untuk garap ini gitu, apa gitu ya. Usaha bersama apa gitu, ada nggak? Belum terlaksana, masih gambaran saya sendiri ya. Gimana? Saya tuh pengennya itu bagaimana pemuda itu bisa membuat UMKM sendiri, maksudnya usaha kecil ya. Usaha kecil sendiri yang ya tetap banyak nanti kita dari pisang itu. Nah mungkin nanti pisangnya yang jantung pisangnya itu bisa dijadikan suatu olahan yang enak gitu. Contoh bisa dijadikan dimasak ya seperti itu. Jadi kita coba, biarpun kita laki-laki ya harus bisa masak juga gitu. Karena emang enak tuh. Ya rasanya ya enak lah kan kita makan. Iya Kan itu banyak dibuat olahan banyak sekali. Maksudnya seperti lodeh, kemudian dibuat kerupuk jantung pisang. Ya, bisa dibuat kerupuk, dibuat pentol, campuran pentol. Ya, intinya banyak sekali. Ini dibuat campuran. Dan itu memang ada pasarannya seperti itu ya? Ya mungkin ada nggak produksi nanti. itu? Kalau produksi seperti itu belum ada kayaknya. Nah makanya itu kita membuat seperti itu inovasi agar nantinya itu gini, kita membuat seperti itu bisa dipasarkan kan juga enak. Dan seolah-olah kita membuat kerupuk jantung pisang. Aneh gitu masih ada. Masih aneh. Terus bagaimana caranya? Yo nanti kita akan buat seperti itu. Ini saya beberapa kali itu masih uji coba untuk membuat olahan-olahan dari jantung pisang sehingga nanti bisa saya share ke teman-teman muda kayak seperti ini. Saya sudah punya resepnya kan gitu. Pernah jadi? Ya pernah. Enak. Kemarin itu jadi pentol enak. Ini mau saya coba lagi tuh menjadikan kerupuknya itu. Kerupuk jantung pisang itu ya? Ya. Kerupuknya langsung bagaimana? Jadi kerupuknya itu tidak berubah nanti ini. Inovasi saya itu bukan jantung pisang dihancurkan kemudian dijadikan campuran tepung sehingga jadi olahan kerupuk tapi tidak berbentuk jantung pisang. Nah saya inginkan itu seperti kulit sapi itu, jadi masih berbentuk jantung pisang tapi daun luarnya itu aja yang warna merahnya itu aja yang dipakai ya. Nanti itu mungkin dipotong panjang atau potong dadu atau potong segi 4 lah. Dadu segi 4 gitu ya, persegi panjang. Nah, mungkin nanti seperti itu irisannya, kemudian kita bumbui dan lain-lain, kita keringkan dan kita goreng. Nah itu inisiatif dari ketua pemuda kita ya. Jadi nggak tahu nanti teman-teman kita sama-sama coba untuk dimakan sendiri dulu. Ngapain kita jual kalau kita nggak doyan? Mungkin makan dulu kalau enak ya. Tapi selama ini ada nggak sih? Nggak ada kayaknya produksi dari bahan itu. Belum ada ya? Tapi ada yang saya pernah lihat itu yang pelapahnya pisang. Oh, dibuat keripik itu ya? Pelapahnya diiris terus kemudian langsung kayak jaring-jaring itu digoreng, itu juga enak ternyata. Nah, enak tapi karena dia dilapisi tepung gitu ya? Nah, harus dilapisi tepung pernah biar crispy. Saya pernah itu. Cuma kayak telaten irisinnya. Nah, mungkin gini kan, saya pengennya itu bagaimana limbah sampah atau limbah pisang tersebut itu harus kita maksimalkan benar-benar biar gak mengganggu juga gitu. Karena pisang itu kan sekali panen, setelah sekali panen bisa berbuah, ya kan? Ya, jadi teman-teman yang belum tahu kenapa pisang itu setelah berbuah diambil buahnya kok kemudian batangnya ditebang,
dipotong, tidak seperti mangga atau buah-buah yang lain. Karena pisang itu cuma bisa sekali buah. Jadi setelah buahnya diambil, udah dipanen, itu batang pisangnya itu nggak bisa berbuah lagi gitu. Alternatifnya hanya bisa dipakai untuk produk olahan yang lain atau dibuat pupuk organik gitu ya, dibuang jadi pupuk organik gitu ya. Nah ini tua pemuda ini bagus ini kan untuk menambah nilai ekonomis daripada dibuang kan gitu. Atau dibiarkan saja kan emang mending dibuat olahan gitu ya. Olahan buat cemilan kan ya enak banget lah pokoknya. Oke. Itu ya, jadi pemuda nanti memang punya program bakso setelah Ramadan, kemudian puasa ingin mengadakan kajian Ramadan seperti kemarin dengan tema yang berbeda, terus kemudian kebun pisangnya sudah mulai berbuah. Oke, dan siap untuk di tapi gini Mas, bisa nggak kemudian ini melebar agak jauh ya. Sampean kan inilah basicnya kan pertanian gitu kan. Di lahan tersebut, saya nggak tahu lahan tersebut tasnya cocok nggak sih untuk kemudian selain dibuat tanaman pisang itu bisa nggak untuk yang lain? Kalau tanaman sayuran itu masih bisa. Yang paling memungkinkan dipakai apa? Ya sayur-sayuran lebih cepat panen. Iya. Karena air juga ada di sampingnya, bukan air tambak ya, bukan air tambak tapi air dari limbah manusia, maksudnya limbah dari atas orang-orang mandi itu kan nanti kita bisa saring, kemudian kita nanti alirkan di sekelilingnya pisang itu nanti bisa buat pengairannya sayuran. Kenapa saya milih sayuran itu karena cepat 1 bulan sudah bisa panen. Sayuran itu ya? Kangkung, bayam, dan lain-lain. Intinya sayuran itu lebih prospek ke depan. Karena mungkin kalau kita bisa organik ya malah bagus lagi. Organik gimana maksudnya? Ya mungkin perawatannya kita tidak memakai kimia. Maksudnya kimia dalam artian yang konvensional itu sing kimia, contoh pupuk kimia sing dijual bebas bukan alami. Apa yang dilakukan sampean dan teman-teman lain itu ada dukungan gak sih? Ya dukungan banyak sekali dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau kita tidak didukung mungkin tidak akan seperti itu kan ya. Mungkin ya gedangnya urbo kabeh bacoki wong mung gak didukung. Nah mungkin itu juga dukungan dari teman-teman dan masyarakat sekitar itu. Masyarakat sekitar seneng ya? Ya kayaknya seneng soalnya kan nggak diapa-apakan dan juga orangnya juga kalau kita kesana kan ya santai, mesti seling sapa. Biasanya kan dari orangnya tanya-tanya juga untuk yang sekelilingnya. Kabarnya tanah itu yang dulu jadi tanah keramat sekarang jadi tanah keramut. Jadi orang yang sebelumnya nggak berani untuk menginjak tanah tersebut gara-gara diobrak-abrik sama pemuda-pemuda Muhammadiyah itu. Tanah itu sekarang nggak ada ajine lagi, nggak ada keramatnya lagi sekarang. Orang bisa masuk dengan leluasa. Itu juga lahan bagi yang punya ternak itu biasanya ada yang cari rumput di sana. Itu juga saya senang sekali karena gini, karena benus lah. Makanya sudah beberapa bulan itu saya tidak potong rumput ke sana karena rumputnya dibuat pakan, jadi saya biarkan. Yang mungkin yang saya bersihkan itu di sekitar pisangnya saja tanamannya itu. Mungkin 1 meter melingkar gitu aja, yang lain biar diambil untuk dipakan ternak. Jadi itu banyak sekali yang banyak sekali yang ngambil rumput di sana sekarang. Karena mungkin rumputnya juga kayak subur-subur dan enak. Ternaknya itu kayak enak, puas makan di sana. Oke, jadi lahan pisangnya juga sudah mulai berbuah dan kemudian ke depan pengen ada inovasi apa gitu kan. Sampai masih di sini aja kan? Insya Allah masih di sini. Iya. Sampai pasti di sini. Ya soalnya kan ya hampir setahun ke belakang kita kan pernah ngobrol bahwa kenapa ketua pemuda itu harus seseorang yang nggak harus ketua pemuda sih, maksudnya ketua organisasi di desa itu harus orang yang bisa stay di desa,
paling tidak kalau saya sebut dia sebagai penjaga gawangnya. Itu kalau main itu sudah ibarat sepak bola hancur-hancuran, ditinggal penjaga gawangnya lagi, itu sudah repot, itu jelas kebobolan banyak. Tapi walaupun mainnya pemain itu hancur-hancuran, tapi kalau masih ada penjaga gawangnya dan tangguh apalagi penjaga gawangnya, itu selamat lah, kebobolan mungkin nggak akan banyak-banyak gitu. Makanya saya memastikan kalau sampean ke depan mau stay di sini ya tetap oke lah. Berapa lama sih jabatan? 4 tahun ya. Pemuda itu 4 tahun ya? Sekarang baru setahun? Baru setahun lebih. Setahun lebih ya? Lebih, ya pas lah setahun ya. Kemarin yang bulan berapa kita pelantikan itu? Kayaknya 2021 bulan, kalau nggak bulan 2 bulan 1 pelantikannya. Bulan 2, berarti ya setahun lah ya sekarang. Setahun ini dan dengan ya keren lah. Bisa duwe kebun pisang bareng. Ditanemin soalnya. Punya lahan garapan terus kemudian dimanfaatkan ya insya Allah produktif gitu ya. Selain itu Mas, apa lagi yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini? Untuk apa ya? Untuk kegiatan-kegiatan yang kita sebut base campnya pemuda itu kan kita di sekolahan. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain itu bisa datang lagi ke sini, kita main olahraga lagi lah. Nah, selama ini yang kita kan ya jarang olahraga. Ya kita olahraganya beda. Ya mungkin dulu itu kita sering sekali ya melakukan kegiatan bulu tangkis, terus tenis dan lain-lain. Nah, itu sedikit berkurang mungkin karena cuacanya sering hujan atau gimana. Nah, mungkin kalau nanti teman-teman tidak sibuk, tidak ada kegiatan lain, bisa merapat kita melakukan kegiatan olahraga lagi. Oke, jadi teman-teman pemuda yang belum pernah berkunjung ke base campnya Pemuda Muhammadiyah Merengkok, sekali lagi dihimbau sama ketuanya. Jadi kalian boleh untuk datang ke base campnya kapanpun silakan. Cuma memang tempatnya di sekolahan karena belum ada tempat alternatif yang lain. Jadi tempatnya di sekolahan. Tidak masalah karena juga sekolahnya juga terbuka. Gerbangnya juga nggak pernah dikunci ya kan? Terbuka. Ada penjaganya Mas Pungki. Ada penjaganya Mas Pungki. Jadi nanti kalau ada datang terus kemudian kuncian ya Mas Pungki dihubungi. Mas Pungki kapan-kapan kita ajak ngobrol di itu perlu sini. Ya, perlu ya. Kita datangkan Mas Pungki bagaimana keadaan selama 24 jam di sekolahan. Itu koyo uka-uka teman. Bagaimana kegiatan anak-anak di sini gitu. Oh iya. Siap nanti. Karena di sini kan sekolah di sini itu banyak sekali dari teman-teman ranting pemuda lain itu ngobrol ke saya. Kok bisa ya sekolah ini malam-malam masih banyak orangnya gitu. Orang beneran apa? Ya, orang-orang ke sini, makanya dari banyak sekali kan dari adik-adik kita main ke sini meskipun sudah malam ya. Jadi seolah-olah sekolah itu tidak menakutkan kayak kemarin. Kayak kita dulu kan. Kita dulu sekolah itu kayak menakutkan. Menakutkannya itu pengennya pulang saja. Iya. Nah di sini sekarang itu nggak pengen pulang malah. Karena pengen di sini terus. Mungkin ya bisa bertemu teman, kemudian tempat mainnya itu sudah hilang atau gimana. Kalau kita dulu kan tempat main masih banyak. Jadi kan los mau main di sini kan masih banyak dan kita enjoy tidak merasa malu dan lain-lain kan masa dulu. Nah mungkin dari situ kita bisa melihat wah ini kalau tempat mainnya sudah hilang sehingga dia kesini semua. Oke, jadi kita anak muda kalau mainnya nggak di warung kopi ya wis mungkin di jalan kan ya. Jadi untuk pihak yang bertanggung jawab di sekolah ini memang ternyata ada apresiasi dari teman-teman dari luar. Pemuda-pemuda dari ranting luar itu mengapresiasi bagaimana kemudian sekolah ini terbuka 24 jam itu terbuka untuk teman-teman untuk bermain di sini. Entah ngapain mereka di sini, yang penting sekolah itu kelihatan ramai, gitu kan ya. Karena untuk saat ini ya kan mengumpulkan teman-teman muda itu susah, ya kan? Susah. Kita mengumpulkan teman-teman itu itu harus melalui undangan yang resmi-resmi gitu. Kalau sekedar diajak untuk ngobrol-ngobrol santai gitu kadang susah. Apalagi tempatnya di sekolahan.
Nah ternyata sekolah ini punya daya tarik. Satu, mungkin ada fasilitas olahraganya yang bisa dipakai oleh beberapa teman-teman yang ingin memakai itu. Kedua, mungkin ada wifi, ada nggak sih wifi-nya? Wifi-nya ada, cuma ada terbatas ya. Tapi tetap saja walaupun teman-teman di sini ada ya yang datang sini juga nggak pakai wifi, dia sini yang penting kumpul sama teman-temannya. Oh iya. Jadi sekolah itu jadi alternatif kumpul selain ke warung-warung kopi, itu juga istilahnya satu nilai plus lah untuk perguruan Muhammadiyah Brengkok yang ya pengelolanya sendiri tidak bermaksud, tidak pernah punya pikiran kemudian membatasi pulang sekolah langsung ditutup gitu, kayak masjid-masjid beberapa kan gitu, setelah sholat dikunci gitu kan. Sementara sekolah ini terbuka 24 jam, yang mau datang silakan gitu ya. Yang penting menjaga kebersihan dan menjaga sopan santun gitu ya. Iya. Oke, selain itu Mas ada lagi nggak mau disampaikan? Ya, sekiranya itu aja ya. Iya. Untuk saat ini. Jadi ke depan semoga podcast ini jalan terus ya. Nanti Harus. ya dukungan dari ketua pemuda sendiri, terus dari tim media selaku pengelola podcast juga, terus nanti bisa melibatkan teman-teman yang lain. Iya. Untuk diajak, misalnya bapak-bapak ada yang kemudian bapak-bapak yang biasanya ngisi kajian apa gitu kan, ceramah gitu kan. Kalau nunggu giliran ceramah resmi itu kan susah, Lama juga. lama. Ya. Ramadan juga setahun sekali, khutbah Jumat setahun paling dapat giliran 2-3 kali doang. Kalau ke podcast ini mau ngobrol tentang apapun, wah itu lebih cepat. Seminggu mau 7 kali juga nggak apa-apa, 5, 7, 10 menit bisa dipakai. Tak terbatas. Oke. Mungkin itu dulu ya, untuk menyambung sesuatu yang sudah lama putus dari konten YouTube Media Brengkok TV. Mungkin itu dulu dari kita untuk edisi kali ini. Semoga ke depan semakin baik dan semakin banyak dukungan dari banyak pihak. Oke, sekian. Assalamualaikum.